Menurut para ahli, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan dan dari Indochina. Hal ini yang kemudian menjadi cikal bakal ras di Indonesia, yang terbagi atas 4 ras, yaitu ras Proto-Melayu, ras Deutero-Melayu, ras Melanesoid, ras Negroid atau Wedit. Teori Yunan menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Tiongkok ada sejumlah ahli yang mendukung teori ini. Para ahli tersebut ialah R. Hari Galdern, J. Hari, C. Kern, J. R. Foster, dan J. R. Logun. Pertama, teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang kita berasal dari Yunan, China. Teori ini didukung oleh pendapat Mohyelai yang mengatakan bangsa Indonesia berasal dari daerah Manggal yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat sehingga melakukan migrasi menuju ke selatan. Bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kemiripan dengan bahasa Kampa yang ada di Kamboja. Hal ini membuka kemungkinan bahwa penduduk Kampa yang ada di Kamboja berasal dari dataran Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Arus perpindahan ini selanjutnya diteruskan ketika sebagian dari mereka melanjutkan perpindahan dan sampai ke wilayah Nusantara. Kedua, teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori Nusantara. Teori Nusantara menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Goris Kraft, dan J. Crawford. Teori ini dilandasi beberapa argumen, antara lain, bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya, bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa Kampa, Kamboja. Namun persamaan ini hanya kebetulan. Kemungkinan orang Melayu adalah keturunan dari Homo solvensis dan Homo wajakensis. Ketiga, teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori F. Tawan. Teori ini berpandangan bahwa bangsa yang ada di Nusantara berasal dari Tawan, bukan dari daratan China. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Menurut pendekatan linguistik, dijelaskan bahwa dari keseluruhan bahasa yang dipergunakan, suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Akar dari keseluruhan cabang bahasa yang dipergunakan leluhur yang menetap di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia di Formosa atau dikenal dengan rumpun Taiwan.